jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi di Islami Twinda. Waktunya kita kembali membacakan pertanyaan yang masuk yang ada di sosial media di Islami Twinda di segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Langsung kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram @bunda_bunga. Assalamualaikum, izin bertanya. Apabila ada seorang haji bermasalah dengan orang lain dan tidak mau menyelesaikan padahal sudah didatangi dan sudah diingatkan ingin beribadah puasa. Dengan tidak ada masalah, malah menghilang. Jadi bikin dengki dan kesal Ustadz. Seperti tidak menyelesaikan masalahnya, itu hukumnya bagaimana Ustadz? Sedangkan Pak Haji itu sudah diingatkan langsung ke beliau. Juga lewat saudaranya, masa Haji ngajarin puasa dalam keadaan dengki dan lainnya? Tolong dijawab ya Ustadz ya, karena saya butuh pencerahan. Terima kasih Ustadz. Nah ini Ibu, ya Allah jangan nyalain hajinya ya. Silakan Pak Haji kan juga manusia, mohon izin Bib dijawab Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada dua hal. Jadi yang pertama ini kita harus paham ketika seorang mempunyai kesalahan dan sudah meminta maaf atau berusaha untuk menyelesaikan permasalahannya. Maka bersabarlah, mungkin dia masih sakit hati. Coba lihat lain waktu, ya kan? Nah yang kedua, kalau misalkan kalau dia punya masalah ketika berusaha untuk mendamaikannya. Jadi misalkan tadi tuh kita mau damaiin dan dia menghindar padahal dia yang bermasalah. Berarti Allah belum memberikan hidayah kepada orang itu. Karena apa? Karena dia mempunyai hablum minanas. Hubungan antara manusianya. Padahal udah ada Ustadz Maulana yang mau damaiin ente sama aneh misalkan. Emang kita kenapa Bib? Kita kan gak ada apa-apaan, baik-baik aja. Oh bisa. Ini orang. Nah kita mau didamaiin sama Ustadz Maulana kan Masya Allah nih ya kan. Berarti misalkan aneh gak mau bersikeras. Berarti Allah belum memberikan hidayah kepada aneh. Masya Ya kan? Allah. Tapi kalau misalkan dia udah baik, udah mau nolongin. Yang punya salah misalkan anehnya ya kan. Yang punya salah entenya. Nah ini harus diklarifikasi dengan baik. Dan beruntunglah orang yang mau mendamaikannya. Jadi ada dua hal. Kalau hablum minanas kita harus berusaha untuk mendamaikannya. Maka ada pahala di dalam pendamaian tersebut. Kalau misalkan dia masih sakit hati karena dia emosional dan lain sebagainya. Maka dengan sakit hati tersebut ya kan. Biarkan dulu gak apa-apa lah. Tapi orang yang misalkan aneh caci maki ente nih. Wah kesalahannya fatal, caci maki dan lain sebagainya, gibah, fitnah. Ente gak mau maafin nih. Ya kan? Terus? Gak mau maafin ya kan. Terus saya berusaha untuk bujuk. Datangin ke rumahnya, baik-baikin ya kan. Bawain makanan, minta maaf. Gimana caranya biar ente maafin aneh? Abi mau datang ke rumahnya bawain makanan? Kasih jam deh. Masya Allah, terima kasih Bib. Ini juga ada pertanyaan singkat tadi yang perlu dijawab ya. Orang sahur terburu-buru di waktu imsak, itu bagaimana sah atau enggak? Jawabannya adalah sah ya. Ini Masya Allah tadi ada titipan, ada yang ngetekin saya soalnya. Sekarang kita masuk lagi ke pertanyaan yang berikutnya ya. Dari Instagram hamba Allah ya. Assalamualaikum Ustadz, tolong dijawab ya Ustadz, tolong privasi ya. Yes, mau nanya, wah kan kita puasa Itu ngikut tats. Oh, Ustadz itu. oh itu tats ya, iya salah ketik di sini. Tats mau nanya, ya kan kita puasa ngikut Muhammadiyah, tapi sholat itu ngikut NU, gimana ya Ustadz? Ya mohon maaf sedikit melenceng Ustadz Maulana, mohon izin dijawab silakan. Jadi saya tidak lihat anunya gini aja. Ingat puasa itu wajib, salat id itu adalah sunnah. Jadi tidak usah dipertentangkan, yang namanya perbedaan itu ikuti menurut keyakinan kita. Kita menghargai perbedaan. Dan inilah indahnya Islam. Islam itu indah. Kemudian mantapkan hati dalam beribadah. Sekali lagi jangan maunya enaknya saja. Cari yang lama berpuasa. Yang lama berpuasa yang cepat buka. Yang lebaran duluan. Yang lebaran duluan. Ya, tapi tidak ada masalah sih sebenarnya. Perbedaan-perbedaan itu tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu yang mempermasalahkan perbedaan. Jadi perbedaan itu wajar. Perbedaan itu rahmat. Sekali lagi rahmat. Jadi tidak usah dibesar-besarkan sampai di kompor-komporin dan sebagainya. Cuma gini, dalam hal ini menjaga dan menghargai, yang penting tidak mempermainkan. Sekali lagi, yang penting tidak mempermainkan. Aku mau puasanya ikuti Muhammadiyah, cepat ya puasanya. Aku mau lebarannya ikutin yang duluan deh. Jadi tidak bisa. Kalau memang keyakinan kita untuk mengikuti satu pemahaman, maka berkeyakinanlah sama pemahaman itu. Tapi mohon izin, sebaiknya berpuasalah di waktu setempat. Sekali lagi di waktu setempat. Maksudnya apa? Menghargai waktu setempat. Karena memang ada negara atau daerah yang waktu durasi puasanya tidak sama dengan kita. Kalau kita Masya Allah karena berada di garis khatulistiwa,
puasa kita cuma 13, 12, 13 jam aja. Jadi enak. Normal malamnya 12, siangnya 12 masih aman. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang tinggal di Rusia? Bagaimana saudara-saudara kita yang tinggal di Kutub? Jadi itu aja. Jadi apapun perbedaan itu jadi rahmat. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana atas jawabannya. Nah sekarang waktunya kita mendengarkan kesimpulan dari pertemuan kita hari ini. Dilanjutkan doa oleh guru kita Ustadz Syam. Tafadhol Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Islam itu indah. Islam itu mudah, tapi bukan untuk kita mudah-mudahkan. Maka ketahuilah rukun puasa itu ada 2, niat dan menahan. Banyak pertanyaan yang masuk hari ini adalah tentang apakah sah puasanya, apakah sah puasanya, apakah sah puasanya. Intinya kalau sudah punya 2 ini, niat dan menahannya, insya Allah puasanya sah. Kemudian mestinya kita mempelajari apa saja yang bisa membatalkan puasa tadi. Kalau kita sudah mempelajarinya, insya Allah puasa kita terasa lancar dan aman. Banyak di antara kita bertahun-tahun pertanyaannya itu aja muter-muter. Bertahun-tahun pertanyaannya nggak nambah-nambah. Jadi kenapa? Karena tidak ada mempelajari tentang fikih ibadah tadi. Pentingnya kita berilmu sebelum kita beribadah. Kenapa? Karena banyak di antara kita beribadah hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Tidak mendapatkan intisari daripada ibadah. Sejatinya ibadah puasa mengajarkan kita untuk merasakan lapar dan haus. Kemudian mengajarkan kita untuk bisa mengendalikan nafsu kita. Puasa lambung hanya menahan lapar dan haus. Tapi anggota tubuh ini banyak. Ada mulut, puasa daripada berbohong, puasa daripada bergibah, puasa daripada membicarakan sesuatu yang tidak baik. Ada mata kita, puasa daripada melihat hal-hal yang dilarang di dalam agama kita. Puasanya telinga, yakni dengan berhenti mendengarkan sesuatu yang buruk. Mulai mendengarkan bacaan Al-Quran, mendengarkan tausiah, Islam itu indah 4.15 waktu Indonesia Barat. Puasanya kaki, berhenti melangkah ke tempat maksiat, mulai melangkah kepada tempat-tempat yang baik seperti masjid, seperti surau, seperti tempat-tempat majelis ilmu. Puasa tangan, puasa daripada menzalimi orang lain, terlebih lagi menzalimi orang-orang yang terdekat dengan kita. Karena yang paling banyak merasakan kezaliman kita adalah orang yang dekat dengan kita atau orang yang berada di bawah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وتخشعنا وقراءتنا من القرآن العظيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم ارزقنا زيارة المسجد الحرام. Ya Allah, berikan kami rezeki berziarah ke Masjidil Haram. Kami ingin umrah ke sana, kami ingin haji ya Allah. Kami ingin merasakan salat tarawih di Masjidil Haram. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terima seluruh amal ibadah puasa kami ya Allah, amal ibadah Ramadan kami. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Jangan engkau biarkan kami keluar dari bulan suci Ramadan sebelum engkau habiskan seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah, demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfiruh.